saya presiden di Indonesia yang bisa berkuasa atas izin Allah. Jiwa yang kuat menang, jiwa yang kuat bravo. Awas tahun politik, jangan Anda menjadi korban. Umat Islam sekarang banyak jadi korban permusuhan. Tidak boleh bermusuhan gara-gara ngurusi calon pemimpin. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Itu orang nggak bisa baik. Kalau sudah caranya nggak bener, memfitnah, menjatuhkan orang, mengunjing orang, dan macam-macam. Kalau jadi pemimpin nggak bakal bisa baik orang seperti itu. Belum apa-apa sudah bikin ribut. Bagaimana bisa menjadi baik nanti setelah itu? Bangsa kita ini sangat prihatin. Buat 73% masyarakat buta huruf Al-Quran, 75% yang tidak sholat. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Amanat di hadapan Allah. Anda berani ngangkat dia, tidak tahu sholatnya dia, tidak tahu bagaimana urusan dengan Allah, Anda akan masuk neraka terlebih dahulu dengan dia. Hati-hati. Anda tahu sholatnya enggak, tahu sujudnya enggak, kebaikannya seperti apa. Apalagi Anda sudah mengerti dia banyak melakukan kemungkaran misalnya. Lah kok masih Anda pilih? Wal, berarti Anda telah daftar. Ya Allah, masukkan saya ke neraka sebelum Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Hati-hati. Bang Egy Sujana, Allah meridhoi dan memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini 2024. Takbir. Allah Akbar. Abang kita ini insya Allah Egy Sujana 2024 akan membangun negeri dengan Quran dan Sunnah. Takbir. Allah Akbar. Presa kantornya ini baru-baru nah tulis depan rumahnya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000. Jumlah suara 9, keras kehidupan bos. Mate kape reko cilaka. Nauzubillah min dzalik. Akhir tahun depan umroh lagi. Allah. Yang akhir di sini semoga ke bawah. Amin. Yang nggak mendoa yang nggak ke bawah. Amin. Insya Allah abang kita ini yang pantas mengatur negeri ini, karena abang kita memiliki moto, semoga visi, misi, program, target dan tujuan ini menjadi kenyataan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, kami berharap Engkau ridhoi ya Allah di sebelah kami Bang Egy Sujana untuk memimpin negeri ini ya Allah. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Shallu ala Nabi. Allah. Jadi kalau Anda ingin memilih waktu itu, bukan karena Anda diberi duit sama dia, bukan Anda dijanjikan bisnis dengannya. Amanat di hadapan Allah. Anda jangan main-main. Wah, dia wali ya, bisa terbang di awang-awang. Tapi kalau yang ngusung adalah tidak benar, takal tidak benar, jangan dipilih. Di Indonesia ada presidennya nggak? Presiden Indonesia kayak apa? Firaun. Dan presidennya tenggelam. Firaun nggak bisa ngalahkan, tenggelam lawan Musa. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar. Presiden. Nah, ini sebetulnya framing narasi begini sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama gitu. Dikesankan pemerintah sekarang seperti Firaun. Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut, melawan pemerintah, dipersonifikasikan seperti Nabi Musa. Enak aja ya. Saya kadang geli betul ini ya. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Saya kira ini karena kedangkalan ilmu agama. Ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Kenyataan di Indonesia ada nggak ciri-ciri yang Firaun lakukan? Suaranya itu tanda penakut itu. Untuk apa Anda tadi nyebut-nyebut Allahu Akbar? Untuk apa? Presiden kecil, Firaun nggak bisa ngalahkan, tenggelam. Kalau itu merasuk dalam jiwa kita, merasuk dalam pikiran kita, nggak terkalahkan kita, nggak ada yang bisa ngalahkan kita. Ya beda jauh dong. Masa Pak Jokowi kemudian disamakan sama Firaun? Firaun itu apa dosa terbesarnya? Pertama, dia ngaku Tuhan. Pernah nggak dengar Pak Jokowi ngaku Tuhan? Nggak pernah kan? Malah kalem Pak Jokowi, dihina-hina orang yang nggak apa-apa toh.
Luar biasa kita punya negara Indonesia dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Firaun dihina orang, disembelihnya, jangan macam-macam. Lihatlah penguasa-penguasa zolim, penguasa-penguasa yang rata-rata ngikuti cara Firaun, berlaku sewenang-wenang, menindas, memecah belah, bahkan tentaranya itu dan polisi itu sombong-sombong. Sekali lagi ini betul-betul framing narasi yang sangat menyesatkan. Ini saya ingin tegaskan kepada Anda semua, kalau ada selepel ustadz atau selepel kiai, penceramah, orang ngomong agama, membangun sebuah narasi pemerintah sekarang itu Fir'aun dan yang menentang pemerintah dan Nabi Musa, saya tegaskan pada kesempatan kali ini, dia sedang memfitnah sebetulnya. Pemahaman agama yang sangat dangkal, ini sumbernya. Jadi motifnya bisa jadi karena kedangkalan agama. Sangat tepat apabila polisi bertindak cepat untuk menangkap ataupun memproses secara hukum. Kaitannya dengan tema kita, fungsi masjid. Masjid ini sebagai pusat kebudayaan. Tapi kita lihatlah di seluruh Indonesia, masjid-masjid dikooptasi. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jangan jadikan masjid buat panggung politik. Masjid ini tempat kita mengingat Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Artinya kita ini jangan sampai menjadi talapi. Orang yang berjubah agama, orang yang berjubahkan sunnah, orang yang berpenampilan islami, tapi kerjanya menebar permusuhan, menebar kebencian. Bangun masjid di Saudi, di Mesir, tidak gampang bikin masjid, harus dapat izin dari presiden dan pemerintah setempat. Di Indonesia ada duitmu, ada lahan, bikin masjid, di belakang urusan izin membangunnya. Ceramah dibatasi, harus yang punya sertifikat segala macam. Ini adalah orang-orang yang menghalang-halangi kita untuk bertakwa kepada Allah. Kau cari negara seperti Indonesia yang luar biasa, dakwah. Kau pikir sulit di Indonesia berdakwah? Bandingkan di Saudi. Biar dia sarjana agama, hafal Quran, tidak punya sertifikat dari negara, tidak bisa dia ceramah. Di Indonesia, artis, selebriti, bertahun-tahun dia tidak jelas agamanya, tiba-tiba dia hijrah dan tobat, baru 3 bulan belajar agama, gampang dia kafir-kafirkan kita. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin-pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad, cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Dia menganggap dirinya paling pintar, dirinya paling hebat. Coba lihat gayanya itu kan, dia seperti orang suci kan. Kita dibohongi, itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Saya mengerti Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya, enak kalau Qurannya. Ya. Setuju jadi. Jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kau ngajak orang awam untuk melihat Quran. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan, kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu, dia ceramahnya mabok, yang ngedengerin tambah mabok semua. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Menggunjing menghabiskan pahala, rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat,
alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan, nambah terus, ditambahin sama prasangka buruk, nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya, ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur,